Al-khilmu huwa apa to iku santun sifatun tahmilu sahibaha ala tarkil intiqami mimman a'dhabahu ma'al qadriyatihi ala zalika. Santun adalah sifat punika rahmatuhul juhali awit tarafu anil musyatamati awul istihya'u min jazailnya awit tawafulu ala musyi'i aw ri'ayatu nikmati syabika. Malu kalau bahas tunggal-tunggal santun niku nggih punika merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Nah, sebab-sebabnya santun niku napa mawon dan kepada siapa harus santun? Ngoten. Utamane kula dalah panjenengan sami santun niku terhadap semua orang. Termasuk sing utama niku dateng orang tua dan guru niku. Nah, wasababuha sebab-sebab santun menyayangi orang-orang bodoh. Niku diantaranya ini menyayangi orang-orang bodoh. Terus berusaha tidak mencaci maki. Nah, niki sangat ditekankan teng niki di poin 1 dan 2 menyayangi orang-orang bodoh. Ketika kita pasti setiap orang memiliki kapabilitas yang berbeda-beda niku. Tapi kita harus menekankan yang namanya santun terlebih dahulu. Pripun carane pertama menyayangi orang-orang bodoh? Nggih mendengarkan nopo ingkang disampaikan. Nah, tapi kita punya kewajiban. Terus kula adalah panjenengan sami wonten donya niku kan punya kewajiban nggih menika yo sing salah ya dibenerni dan tidak salah kaprah kan. Tetapi soalnya apa? Ketika ada yang keliru dan kita tidak membenarkan padahal kita tahu, nah kita juga menanggung resikonya. Itu. Nah, sikapnya saat ini ketika berpapasan dengan orang yang ngapunten misal membahas suatu perkara tapi sebenarnya jenengan sedanten iki sumerap. Iki lho sing bener ndi. Nah, niku kadang sungkan ketika kita akan istaya apa ya? Dan cara kasarane nebas Mas Aryo nih. Kalau nebas itu ada rasa sungkan nang mriki. Nah, niku sebenarnya penyakit. Sebenarnya penyakit penangsal. Dan lain-lain bahas fikih iki ngene beneran. Nah, ketika kita belajar nah niki beruntungnya teng masalah babagan sanad dan nasab niki penting. Ketika kita melakukan halakoh namanya di pondok diskusi atau apapun, kita berhadapan dengan orang. Nah ini sebenarnya keliru. Nah, langkah yang pertama ketika misal diskusi ditakoni iki asal mulanya ke ngendi? Kok iso nyampaikan niku perlu penting niku. Hubungannya kalih nopo hubungannya kalih sanad. Misal ngomongkan mengenai keilmuan. Baik apapun lah. Nah, saat niki miris masalah niku ben omong lah di sekolah umum. Ngapunten, di sekolah umum. Kita belajar di sekolah umum niku utamanya masalah bukan agama. Kita nggak tahu asal muasal dia menyomot ayat tersebut untuk menjelaskan suatu perkara itu kita nggak tahu kadang nggak ditulis nih disebut dikumpul dari Google atau dari itu merupakan kemerosotan. Waduh pun kemerosotan. Nah niku pentingnya dalam pendidikan tentang mriki niku nggih niku istilahnya nyambung sanad. Sing kleru yo wajib ade menakne. Wong sing terutama ingkang ditekankan mrikan niku mengenai membuktikan adab niku nggih teng mriku. Kita tetap mengingatkan orang yang salah, orang kapabilitasnya jauh lebih rendah niku kita wajib untuk mengingatkan, dibentur yang wajib. Dengan koridor kita harus menggunakan sopan santun niku adab niku. Saat berusaha tidak mencaci maki. Berusaha tidak mencaci maki niku ya. Kita harus tahu ketika engko misalnya juga tahu lek di press
engko bocah iku mental apa enggak. Contoh ngoten niku. Nah niku harus makane sopan santun diperlukan gitu. Kok tanuke gampang tersinggung perasaan gitu. Makanya lek Islam niku ketika ada hal seperti itu ada caranya yang namanya tabayun. Tabayun niku ketika ada suatu hal yang kita salah paham padahal yang disampaikan orang tersebut nggak seperti itu, kita wajib untuk melakukan tabayun biar tidak muncul yang namanya fitnah. Salajengipun nah niki malu memberi jawaban. Malu memberi jawaban di tengah semua. Ojo izin memberi jawaban. Yang dimaksud malu memberi jawaban itu ada yang duwe adab, duwe sopan santun. Tapi ojo duwe izin ketika kita tahu jawaban yang benar bagaimana niku. Salajengipun ramah pada orang yang berbuat jahat. Nah niki kadang itu angel ngeten iki, ramah terhadap orang yang berbuat jahat, yang membenci kita. Kadang kita difitnah dan lain-lain, kadang sulit ngoten niku. Tapi teng mriki kan diajar nih. Justru malah sing ngono kuwi ade perlu nyedeki. Ngoten. Piye-piye kuwi makhluke Gusti Allah. Cara pandangnya langsung ngoten. Sebenarnya simpel ngoten niku. Sehingga tidak ada percecokan yang berkepanjangan. Ngoten niku. Makanya sering disampaikan ketika kita memandang orang lain itu gunakan cara pandang hakikat, tapi ketika kita mandang diri sendiri itulah pakai cara pandang syariat. Bendak gampang nyalah nih wong, bendak gampang suudzon. Salajengipun menjaga nikmat yang lalu, diplomatis menanti peluang. Nah mriki menanti peluang niku pripun maksudnya? Contoh nih, babakane dalam napa nggih obrolan ini. Kalau tampil contoh dalam obrolan, kesempatan bicara. Niku. Misal Yesus pakan, jangan bicara karena ada waktunya untuk bicara. Tapi balik neh, ketika kita tidak diberi kesempatan bicara, tapi kita tahu jawaban yang benar. Cara yang pertama adalah kita menjeneng motor itu, ditungakne dhisik. Kita wasuli. Misal kula panjenengan sami niku beda guru. Tahu soal tentang guru nih gitu. Baronten Al-Fatihah tiang tersebut. Mugi-mugi oleh padang mana diterima selamat dunia akhirat, ben oleh maghfirah Gusti Allah niku. Kalau panggandak kena, misal sesuk-sesuk panggandak kena, nah kita wajib menggunakan cara tidak boleh malu beri jawaban. Niku benda kebablasan. Niku pinter pentingnya. Salajengipun wadzalika li anna tarafu 'anil musyatamati min syarafin nafsi wa nguluwil himmah. Tidak mencaci maki sebagian dari puja mulia dan tinggi cita-cita. Malu sebagian dari melihara jiwa dan sempurna muru'ah. Membeli nikmat yang lalu sebagian dari menyempurnakan janji. Diplomatis dan melihat peluang sebagian dari kecerdikan, sebab seseorang yang menampakkan kemarahan itu sedikit caranya untuk mulut nih ya, menggunakan janji. Artinya pun ketika kita punya janji nih, ketika kita tidak bisa menepati, segera untuk mengklarifikasi. Harus nih tes dari Nabi Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sana'i 'alal ahlil ilmi innallaha yuhibbul hayal halima wa yubghidul fakhisal badi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memuji ahli hilm narik malu, santun dan murka kepada orang-orang yang berbuat keji dan cabul niku. Di poin teng mriki adalah kita harus ditanamkan ke diri kita mengenai sifat sopan santun. Tapi juga tidak boleh kita memiliki rasa mugi Allah panjenengan sami angsal pikantuk barokahipun kitab Tafsirul Khalaq niki. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.